Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam sejahtera. Ketemu lagi ya di Koplak ini. Mungkin pada bingung ini buat konten apa ini, kok ada keris di sini ya. Dan mungkin untuk teman-teman yang sudah pernah lihat video-video saya sebelumnya, itu biasanya nge-review jam tangan, buat video begecekan, konten guyonan ngawur lah. Ini macam agak serius dikit dulu. Iya. Ini loh. Saya lagi jatuh cinta sama dunia Tosan Aji. Ngerti nggak Tosan Aji itu apa? Jangan ditakkan Dani. Padahal cerita seru. Ini loh, Tosan Aji itu adalah istilah bahasa Jawa yang menyebutkan senjata tradisional yang terbuat dari besi yang dianggap sebagai pusaka. Jadi Tosan Aji atau Wesi Aji itu mempunyai makna lur ya, mempunyai makna besi yang bernilai atau dimuliakan. Nah, sebelum tak menjelaskan lebih lanjut, saya mohon maaf jika ada para pakar Tosan Aji yang lihat video ini. Mohon maaf banget, saya bukannya sok-sokan, saya hanya buat video untuk memberikan pengetahuan kepada yang awam atau baru mengenal tentang Tosan Aji. Termasuk saya juga orang yang awam baru aja jatuh cinta dan ingin mempelajari tentang lebih dalam tentang Tosan Aji. Jadi gitu. Nah, kebetulan saya ini dapat warisan Tosan Aji, yaitu berupa keris seperti yang di samping saya ini. Nah, untuk teman-teman dulur-dulur yang belum ngerti, Tosan Aji di Nusantara, di Indonesia itu ada banyak. Jadi Tosan Aji itu adalah senjata tradisional yang terbuat dari besi, yang mempunyai nilai tinggi dan dimuliakan lah, dan dianggap pusaka. Contoh-contoh Tosan Aji itu ada keris, ada batik Sulawesi, pedang, terus rencong Aceh. Kalau Madura itu ya celurit, tapi di Madura juga ada keris sih, keris. Tahu saya keris keleng itu. Tetapi saya pribadi itu, karena saya dapat warisan keris dari keluarga bapak, almarhum papa, jujur aja kerisnya sih lama sih nggak kerawat, karena saya juga nggak tahu itu mau ngerawat model keris itu seperti apa. Nah, yang membuat saya termotivasi itu beberapa hari yang lalu, saya itu lihat YouTube. Jadi saya menemukan channel YouTube seorang pakar Tosan Aji yang Yahud lah, nama channelnya Ari Wisanggeni. Nanti saya cantumkan, namanya Ari Wisanggeni. Jadi beliau itu mengulas tentang seni-seni dan bentuk-bentuk keris. Penjelasannya itu sangat bisa diterima orang awam yang baru mau mengenal Tosan Aji seperti saya dan mungkin teman-teman yang lain yang lihat video ini. Itu ceritanya dulu. Secara garis besar, kenapa saya suka keris? Bukan yang pertama, tapi saya dapat warisan keris. Terus yang kedua, keris ini variannya banyak. Jadi dalam melihat Tosan Aji ya, secara umum itu ada dua sisi yang saya tahu. Yang pertama itu sisi melihat Tosan Aji, saya bicara keris ya, Tosan Aji ya itu keris ya. Melihat keris ini ada dua versi menurut saya, dua sisi pandangan. Pertama itu dari fisik itu berarti kita lihat bentuknya keris, terus keindahannya keris, keantikannya keris. Yang kedua itu mungkin orang awam yang nggak awam juga tahu lah bahwa keris itu identik dengan spiritual atau supranatural. Berarti dari pandangan yang kedua itu dilihat dari
sisi supranatural, disebut sisi esoterik. Kalau dari fisik tampilan luar itu esoterik itu ceritanya. Karena banyak pecinta suasana haji itu ada beberapa yang punya tingkat keilmuan spiritual tinggi, itu mereka bisa melihat dari sisi keris ini dari kekuatan supranatural. Ya nggak usah heran, ingat dulu zaman kerajaan aja orang Indonesia tuh saksi-saksi loh, muslim penjajah dengan keris loh, bahwa ada cerita saya pernah tahu kerisnya Sunan Giri itu bisa terbang sendiri, bisa membuat kotar-katir prajuritnya Majapahit. Itu sisi penaturan dari keris. Kalau saya sih sebagai orang awam yang melihat keris itu sebagai benda warisan budaya yang punya estetika, nilai bentuk seni yang sangat tinggi. Satu lagi, suasana haji itu merupakan peninggalan peradaban tinggi bangsa Indonesia. Jadi kita harus bangga loh. Keris itu setahu saya, kalau nggak percaya googling aja, sudah dinobatkan sama UNESCO sebagai warisan budaya bangsa Indonesia non bendawi. Ketika sudah diakui itu punyanya Indonesia. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku ya wani bacoan aja ya, wani tarung lah, itu loh. Nah, ini keris saya yang saya sebut tadi peninggalan atau warisan dari keluarga. Tadi rencananya sih saya sempat kemarin WA sama Mas Ari Wisandeni. Kebetulan kami satu kota di Sidoarjo. Saya izin sowan ke tempatnya beliau, ingin belajar lah, minta ilmu sedikit-sedikit tentang suasana haji, terutama keris. Saya ingin bawa ini ke sana, ingin direview dia. Keris saya ini dapurnya apa, pamornya apa, termasuk keris sepuh atau keris kamar depan, kamar ikan. Kalau sepuh ngerti ya, sepuh itu berarti kan tua. Tua. Kamar depan, kamar ikan itu setahu saya kemarin cari informasi, itu adalah keris yang dibuat setelah era kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi kalau keris yang dibuat sebelum kemerdekaan Indonesia itu disebut keris sepuh. Tapi sepuhnya itu dilihat dari zaman kerajaan mana keris itu dibuat. Semakin tua ya semakin jos. Ya itu yang harus kita jaga. Yaitu namanya warisan budaya. Dan disebut antiknya itu karena pabriknya sudah nggak ada, atau maksudnya ampunya itu sudah orang mati kabeh. Tapi keris kamardikan itu masih bisa diproduksi terus sampai sekarang. Itu sih menurut saya yang saya tahu. Nah, keris itu ada tadi saya sebut apa? Ada dapur ya, ada dapur, ada pamor. Secara umum yang saya tahu keris itu cuma bentuknya itu ada dua, ada yang lurus sama yang berlekuk. Kalau dunia keris itu lekukan. Tapi untuk mengetahui dapurnya keris secara utuh itu ya nggak butuh 1 hari 2 hari lur, butuh bertahun-tahun dan pengalaman biar bisa tahu keris ini sepuh dan dapurnya apa, nama dapurnya keris ini. Karena satu, untuk menentukan dapurnya keris itu dilihat dari bentuknya tadi, dia lurus atau loop, terus sama risikan itu setahu saya kalau nggak salah penamaan pada bagian-bagian yang dibilah keris itu risikan. Jadi kalau udah dilihat bentuknya terus material besinya sama risikannya, itu insya Allah para pakar suasana haji itu bisa menentukan dia dapurnya apa. Nah, coba kita lihat punya saya ya.
Nah, punya saya ini nggak jelas bentuknya lurus. Cuman saya jujur nggak tahu dapurnya ini apa lur. Ini barusan saya bersihin ini agak karatan, saya bersihin searching di Google, info-info dari pakar, dibersihin pakai jeruk nipis, so itu disikat. Kenapa tadi saya buka kerisnya harus ini? Adab. Jadi ada di pakem keris itu kalau nggak salah, yang tahu saya, yang saya lihat di channelnya Mas Ari Wisandeni, yang mengeluarkan keris dari ini namanya warangka ya, warangka ini gagang lah ya. Warangka itu harus yang buka dan memasukkannya juga harus yang membuka awal tadi. Itu adab loh, adab dari perpakeman keris. Berdua itu. Tapi yang saya tahu seperti itu, mohon maaf kalau salah. Itu. Nah, ini saya penasaran. Itu saya penasaran dapur keris saya ini apa ya? Nah, ini ada penamaannya kayak ini. Kalau nggak ada gagangnya namanya bilah keris. Ini saya pamornya aja nggak tahu. Nah, ini saya mau bawa nanti saya bawa ke tempatnya Mas Ari Wisandeni. Mas Ari kalau tonton ya Mas, ini tolong direview ya Mas. Nah, saya ingin tahu, penasaran dia termasuk keris sepuh atau kamar ikan. Tapi apapun nanti hasil review dari Mas Ari ya, tetap saya rawat karena ini keris warisan dari keluarga orang tua. Otomatis saya menjaga warisan budaya. Itulah lur. Kita lagi. Nah, ngomong-ngomong soal keris ya, saya juga udah tahu udah lama. Keris itu identik dengan kata orang itu syirik. Yang enggak lah ini benda. Syirik tahu lah, saya muslim. Arti syirik itu kan menyekutukan Allah. Ya tergantung orangnya lah. Kalau saya punya keris terus saya dibilang syirik, smart dikit kok. Saya tuh punya Tuhan Allah. Kecuali memang yang punya kerisnya udah pekok orangnya. Sedikit-dikit minta apa-apa berdoa ya lewat keris, nggak ke Gusti Allah ya urusanmu sama Gusti Allah. Kalau saya sih sekedar menganggap keris ini hanya sebagai benda yang punya nilai aktif tinggi, warisan budaya harus dijaga dan dirawat. Kayak kita hobi lah, kita hobi aja pasti ngerawat dong, seneng kan, syukur-syukur bisa menghasilkan kan gitu. Nah seperti saya bilang, saya kalau lihat keris itu dari sisi esoteris, lihat dari fisiknya, sama kayak kita melihat lawan jenis. Kan jadwal masuk ini langsung dari mata langsung terhati. Tapi kalau yang udah tingkat spiritual tinggi, dia lihat dari sisi supranatural, dari mata batinnya. Ini keris ini punya kekuatan supranatural apa? Kalau bentuk diabaikan namanya. Biasanya gitu. Tapi kalau saya mohon maaf, sekali lagi mohon maaf untuk para pakar konsentrasi yang lihat video saya, bukan sok-sokan Pak, ngapunten. Saya cuman memberikan wawasan secara awam aja. Kunjung tuh. Tapi memang sih keris itu identik dengan mistis. Ya memang nggak dipungkiri kalau memang keris ini keris sepuh yang dulu dibuat oleh empu ya, namanya empu yang buat keris dulu, empu ada yang termasuk empu gandrin. Ya, banyak lagi empu lain-lainnya cuma saya nggak tahu. Itu tahu saya tuh mereka buat suatu keris itu ada yang bahannya itu pakai apa ya, meteor. Nah itu aja mereka tentukan hari, tahu saya harus berpuasa, dan setiap empu tuh akan mendoakan atau menyematkan doa ke kerisnya. Dibilangnya apa, yoni ya, yoni. Nah, jadi keris itu
pasti ada yoninya dari sang empu, dari si pembuat keris. Ada juga saya punya kodam. Nah ini saya nggak tahu kodam ini masuk sendiri atau dimasukkan sama si empu. Saya nggak tahu, itu saya nggak tahu, saya awam gitu loh. Nah yang paling keren dari keris menurut saya, yang saya bilang tadi, ada dapur terus pamor. Nah ngerti nggak pamor? Bukan pamer. Pamor itu corak dari, kita buka lagi ya. Nah corak yang ada di bilah keris biasanya di sini itu ada corak gitu. Nah pamor itu kalau nggak salah, setahu saya itu adalah pola yang timbul saat proses penempaan keris yang muncul akibat bahan baku keris kan dari logam, dari berbagai macam jenis logam. Lalu ketika dicampur dia tuh timbul suatu pola di dalam bilah keris. Nah itu dia. Nah tahu saya pamor itu ada yang bisa memang sengaja dibuat atau diciptakan lah pada bilah kerisnya. Itu disebut apa ya, pamorekan kalau nggak salah. Jadi empu itu saat buat keris, menempa keris itu dengan berbagai macam bahan, yaitu logam, itu sama dia dibuat, terus dibuat lah, tapi caranya nggak ngerti. Nanti ketika jadi itu polanya jadi bagus, jadi ada corak-corak gitulah. Jadi teman-teman bisa browsing lah pamornya keris. Ada juga yang pola itu apa adanya, maksudnya ketika si empu ini buat keris dengan berbagai macam bahan logam campuran itu, terus pasrah nanti polanya seperti apa ya manut opo jari pas jadi lah, opo jari si kosong mungkin ya. Nah itu jadi ada pamorekan itu yang dibuat, terus pamor tiban itu yang saya bilang tadi, yang pamor yang muncul atau pola yang muncul dengan apa adanya dari hasil penempaan atau pembuatan keris. Itu dulu setahu saya. Kalau salah sekali lagi saya mohon maaf, terutama misalkan ada para pecinta tosan aji yang sudah sangat banyak makan asam garam, mohon maaf, saya nggak sok-sokan, saya hanya memberikan penjelasan secara awam kepada orang awam yang lihat video saya. Video ini ditujukan bukan untuk yang para pecinta tosan aji yang sudah master, ampun, hanya untuk orang-orang awam aja, penjelasan secara bergesekan lah. Judul channel saya kan koplah, tapi jujur saya sangat salut dengan tosan aji, terutama untuk sementara saya ingin merawat keris karena banyak kerisnya, banyak bentuknya, banyak dapurnya banyak, terus pamornya itu variasi sekali. Saya nggak tahu jenis keris saya ini tadi, seperti yang sudah dulur-dulur teman-teman lihat itu kan lurus lah, dapur lurus itu banyak. Yang tahu saya ada keris tilam sari sama film apa ya, tilam pasti, iya benar, maaf kalau salah. Terus brojol itu jenis-jenis keris lurus semua. Lah yang keris lu yang meliuk-meliuk itu, waduh, ditambah banyak itu, tambah api-api. Tapi yang saya tahu saya looknya itu lekukannya pasti jumlahnya itu ganjil-ganjil. Saya nggak punya, tapi ini bisa seperti keren-keren. Itu sih seputar pemahamannya tentang keris yang orang awam ini. Insya Allah kalau saya ada waktu, harus saya adakan waktu, saya ingin sowan silaturahim ke Mas Ari Wisanggeni, dekat kok dari rumah saya, tinggal saya janjian. Insya Allah saya bikin kolab sama beliau saat review ini, sama terus minta kisi-kisi untuk orang-orang awam seperti kita jika ingin mempelajari tentang tosan aji, terutama keris.
Ya gak ada kata terlambat untuk belajar selama kita ada niat dan kemauan dan semangat. Sing hitung sambung keduluran akan silaturahim kan nambah rezeki. Saya ingin kawan ke Mas Ari dan ini kalau nonton ya saya diizinin ya main ke tempatnya Mas Ari dan Genia. Seperti itu sih dulur. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, semoga terhibur. Aku maca ya wong iya sih, itulah, semoga kita bisa sama-sama nambah wawasan. Kalau ada kritik dan saran di komen aja ya. Aku jadi seneni aku bagian soalnya itu dulur. Dukung channelku yo, kasih like yang banyak lah buat kami dan produk PD nanti kolab sampai Mas Ari Witan ini. Terus itu aja, terima kasih banyak udah ngabisin kuota buat video ini. Salut buat yang nggak skip video ini. Coba sampean dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam sejahtera. Si Pontole.